Biasanya jalabia itu dari ketan ya. Sekarang kita akan bikin dari singkong. Ini bahan-bahannya sudah siap ya. Ada kelapa parut, pandan, terus gula merah ya. Dan saya akan bikin jala ini versi kolong telo ya. Kolong telo itu kayak kue cincin ya bentuknya. Tapi dibentuk kayak jala ya. Kalau dulu jajan saya lagi kecil, jajannya jala ya. Atau dari ketan pakai gula merah ya. Sekarang kita akan bikin dari singkong. Singkongnya kita akan kupas dulu. Nah, setelah bersih dicuci dikupas, ini jadinya sekilo lebih ya, sedikit. Tadinya sekilo 2 on ya. Dan ini dikira-kira aja, nggak ditaker. Pokoknya seadanya singkong 2 biji gede-gede ya, 1 kiloan ya. Dan kemudian kita akan parut. Kalau ada blender chopper boleh di blender chopper ya, lebih cepat. Atau mesin giling yang seperti di pasar boleh, ke tukang kelapa ya. Kita parut aja. Dan jangan lupa sebelum parut berdoa dulu agar tidak keparut ya tangannya. Oke, sudah ya. Dan kita tambahkan air sedikit ya, agar kalau diperas nanti acinya keluar, bisa banyak mendapatkan acinya ya. Kemudian kita akan peras. Mungkin ini setengah-setengah dulu ya diperasnya. Dan air ini jangan dibuang ya, karena kita akan ambil acinya atau tepung tapiokanya. Kemudian tambahkan kelapa parut 100 gram. Dan garam kira-kira 1 sendok teh ya. Dan ini kita aduk rata. Nah, setelah tercampur rata ya, kita kukus selama 3-5 menit ya, jangan lama-lama. Maksimal 5 menit, yang penting acinya itu udah pada lengket ya. Nah, jangan lama-lama, 5 menit aja. Lalu kita angkat. Ini udah pulen ya. Ini sebenarnya bisa langsung dimakan ya, enak. Waktu zaman dulu ini jadi makanan pokok ya, zaman darurat dulu. Tapi ini masih proses ya. Dan air yang tadi jangan dibuang. Kita buang airnya ya. Kita ambil acinya atau sarinya atau tepung tapiokanya ya. Jadi ini tidak pakai tepung tapioka lagi. Jadi ngambil tepung tapiokanya dari sari-sari singkong ini sendiri ya. Nih banyak tepung tapiokanya. Ini gak perlu pakai tepung tapioka atau aci lagi. Ini tinggal uleni aja. Ini harus pakai sarung tangan dulu ya, harus pakai tangan biar cepet. Kita uleni ya. Nah, ini sudah mirip kayak ketan ya. Ini seperti kita bikin uli ya dari ketan. Nih, pulennya seperti ini. Kita ambil secukupnya. Lalu kita golong-golong ya, kita bentuk. Terserah gimana caranya ya. Yang penting bentuk bulat. Nah, baru kita bentuk seperti ini ya. Ini udah menjadi kolong telo ya, kalau sudah digoreng. Atau kue cincin dari singkong ya. Nih, ini gede-gede ya saya bikin. Nih, dapat 1. Pokoknya kalau nggak sama dimalum lah, karena nggak ditimbang. Ini ada yang gerindil ya, kita ambil aja soalnya nanti suka ngebeletuk ya kalau digoreng, suka meletus. Kita copot aja, lalu kita sambungin. Nah, jadinya dapat 3, 14, 15 ya. Nah, setelah minyaknya panas, kita goreng ya. Kita goreng sebagian dulu. Ini apinya kita pakai api sedang aja ya, biar ke dalamnya bisa mateng.
Nah, kalau sudah mateng kita angkat aja ya. Dan ini prosesnya belum selesai, tapi ini sudah bisa dimakan ya, udah enak dimakan juga. Tapi nanti kita akan pakai gula lagi prosesnya ya. Nah, setelah semuanya digoreng, kita tuangkan air 1 gelas. Atau air ini bisa merendam gula ya. Kemudian garam kira-kira setengah sendok teh ya. Buat penguat manis aja. Daun pandan atau bisa juga pakai vanila ya, vanila bubuk atau vanili. Gulanya langsung aja 100 gram gula merah kita masukkan. Juga gula putih 100 gram. Ini yang penting airnya bisa merendam gula ya. Nggak usah ditaker juga gak apa-apa. Kita aduk hingga larut, hingga menjadi karamel ya. Dan kita masukkan kolong telurnya hingga menjadi jala ya, hingga gulanya kering. Terus aja aduk hingga menjadi kering benar. Gulanya menjadi kering ya, dan semakin lama semakin susah, semakin keras ya ngaduknya. Kering ya gulanya. Ini udah prosesnya udah selesai. Hasilnya garing tapi empuk di dalam ya. Dan ini tidak alot walaupun dari singkong. Kita cobain, bismillahirrahmanirrahim. Ini kayak gemblong rasanya ya. Coba Mirza sini. Rasain nih, suka gak nih anak-anak? Coba sedikit dulu. Enak banget. Enak banget. Misalnya, makan dong. Makasih. Anak-anak juga suka, apalagi orang tua ya, sambil ngopi pagi-pagi. Pokoknya yang suka resep ini silahkan subscribe channel ini, like, dan silahkan share.